tinggi sebelah. Kita bisa terangkan secara matematis. Itu penemuan yang mahal kan. Itu ceramah saya yang kedua kali. XGP 2, nah ini XGP 3. Jadi kalau Anda baca surah Al-Araf, Anda udah bisa membayangkan. Kalau lewat ke surga nanti kring. Beda. Fenomena benteng Al-Araf itu Anda di surah Al-Araf. Nah itu sudah ada di makalah semua kan. Cerita pintu begitu itu sudah ada di makalah. Nah di sini saya perlu ada yang tanya. Berapa banyak surga Pak? Yang diciptakan Tuhan. Kita tahu tadi satu di langit, satu di sini. Maka jadilah kamu tiga golongan. Orang yang didahulukan, itulah dia orang yang didahulukan. Sekian. Nah, orang sebelah kanan, itulah dia orang yang di sebelah kanan. Sekian. Dan orang yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri tadi udah keluar dia. Jadi peran di piring itu untuk memberangkat dia naik ke langit. Itu surga. Itu golongan orang yang terpilih. Dia orang didahulukan katanya. Didahulukan dia pakai apa? Ya dia nggak lewat benteng Al-Araf. Karena itu orang sebelah kanan, ke kanan jalannya kan. Cerita dia. Kalau mau diceritakan dia seberapa banyak orang beriman mengatakan pergilah ke belakang berapa miliar, ya, berapa hektar itu ladang kebangkitan, luas sekali kan. Ya. Tapi bagaimana dikecilkan dia supaya kita ngerti, oh begitu ceritanya yang di dalam Al-Quran itu ada di sini nih jenius ladang kebangkitan. Jadi ada pembuktian secara matematisnya yang tadi TAGC itu tadi 4 yang tadi yang saya ceritakan. Apa lagi yang kamu tanya? Ini kan masih permukaan ya. Ini kan belum ada di dalam-dalamnya. Ya, saya bukan bicara tekanan di bawahnya atau tsunami apa, ambakan baloknya apa, itu ada di Quran bisa diceritakan. Bagaimana dia bikin kamu bikin rumah, atau kamu tahu batu pertama yang kamu letak itu yang di mana? Ini batunya batu apa? Ya sama tahu batu ini kamu selidiki aja ini batu apa, andesit atau apa, tahu kan umurnya. Tapi kapan dia potong itu nggak tahu. Iya sama Borobudur aku tuh. Jenis Itu satu. Udah ini udah selesai ya. Kemudian kenapa ini dibikin seperti balok? Karena dia monumen Khatulistiwa. Khatulistiwa lewat sini. Bagaimana membuktikan Khatulistiwa lewat sini? Ada pembuktiannya nanti. Dan itu di situ sudah ada. Bagaimana kelihatan benua-benua atau sampai Malaysia juga bergerak itu ada saya ceritakan di sini. Itu selesai. Kalau begitu memang rotasi bumi di sini. Garis 343 itu kan? Dalam YouTube. Dalam YouTube. Nah, kalau dia monumen Khatulistiwa, kita membuktikan kalau begitu gunung-gunung bergerak itu ada buktinya. Kalau begitu ini Camp David. Wah bisa Camp David yang sesungguhnya. Wah jangan gitu dong. Daud dibilang diberi lempengan. Jangan-jangan ini sebagian dari lempengan yang diberikan di Daud. Nah itu dia. Diberikan, bukan membuat dia. Jadi mewarisi ini dia. Ada Daud itu raja gunung kan? Ini gunung kan? Ya jadi saya sudah membuktikan juga bahwa kalau gitu di seminar berapa? Seminar 3, kalau gitu terbukti bahwa ini Camp David yang sesungguhnya. Terus kalau lempeng Nabi Daud itu yang di Borobudur, ini juga bagian dari lempengnya dia maksudnya. Terpisah Ya, berarti lempengnya. lempengan yang di Borobudur itu kan dia dari emas, yang suruh kopi sama Kalau ini maksudnya? Ya ini kan lempengan itu definisinya kan luas. Lempengan. Oh berarti lempengan Nabi Daud itu tidak harus emas bentuknya awalnya itu ya? Ya. Nah sekarang masalahnya kan waktu Nabi Sulaiman itu di reliknya Borobudur kan ada yang dia menyerahkan ibunya, lihatin anaknya, Pak ini anaknya Pak.
Kemudian dia diserahkan, dia lagi begini apa gitu kan. Salam manis, udah begini, dia ada kecil udah bisa begini kan. Itu waktu dia ambil bapaknya. Nabi Sulaiman. Sulaiman ambil bapaknya. Ya kira-kira kelas 5 SD lah diambil. Dia apa? Dilatih. Karena dia akan jadi raja. Di mana dia ditaruh? Di sini di teras 2 ini nanti kita lihat kan ada kursi Sulaiman. Karena singgasananya si Nabi Daud itu di teras 5. Nggak mungkin Nabi Daud taruh Sulaiman di singgasana dia. Dia di situ golek-golek sama istrinya kan si Nabi Daud. Sulaiman kamu di sini main-main. Makanya ada meja, ada kursi. Ya itu cerita. Kalau dari titik ini kita ke hubungan Borobudur, ada yang ketemu rahasia lagi nggak kita dari titik Borobudur di sana? Jadi kalau kita teruskan garis ini, itu dia sampai di Pacul Raja. Pacul Raja yang saya bilang tempat berhentinya si Sabigat itu. Jadi dia menguntuk segitiga Pacul Raja ini dan Borobudur, menguntuk segitiga dia. Ya. Secara pilar Al-Quran ini dari 91 sampai 44. Surat 91 sampai 44. 91 itu namanya matahari, 44 itu namanya ad-dukhan, kabut. Kabut itu adalah, dukhan itu pusat galaksi. Jadi seolah-olah perjalanan kita dari sana ke 44 itu ada perjalanan kita dari matahari ke pusat galaksi. Berapa kilometer dari bumi ke pusat galaksi? 30.000 tahun cahaya. Radiusnya galaksi itu 50.000 tahun cahaya. Karena di pilar Al-Quran, di permata Al-Quran itu bilangan itu tidak pernah lebih dari 50. Karena dia waktunya waktu 50. Maka 91 itu diwakilkan oleh 41. Ya kan? 91 kurang 50 kan 41. Jadi koordinat 41 itulah yang menjadi matahari. Maka itu Nabi Nuh, kisah Nuh itu hanya dari surat ayat 41 sampai 44 saja. Karena Ingin mengatakan kapal Nabi itu seolah-olah dari matahari ke pusat galaksi jalannya, ngerti? Jadi seolah Bukit Judi itu mewakili pusat galaksi. Simulasinya, ngerti? Sehingga maka itu dalam nanti waktu kita menemukan Ka'bah 1, permata Al-Quran itu kita mampirkan ke kerangka Ka'bah 1, kemudian Ka'bah 1 itu bikin model bulatnya, kita ketemu peta bintang. Nah disitulah surah Al-Waqiah 75. Aku bersumpah, awas, aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Sama kita baca lewat di kiri kanan. Wah, kalau bersumpah dengan tempat. Sesungguhnya dia sumpah yang panjang. Al-Azim panjang. Kalau di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa itu Kataudil azim, seperti taudi yang azim, seperti jurang yang panjang. Berapa kira-kira panjangnya? Berapa kira-kira panjangnya jurang itu? 200 meter, nggak sampai 1 kilo. 5 kilo. Sekarang waktu Hud melihat Borobudur, walaha arsul azim, maka baginya ars yang tinggi, menjulang tinggi. Berapa tinggi Borobudur itu? Yang gede. Yang kita lihat kemarin menjulang berapa tinggi? Ada 15 meter. 15 meter, 5 kilometer. Kalau ini berapa? Yang dibilang azim. Aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang, sesungguhnya dia sumpah yang azim berapa?
30.000 tahun cahaya. Itu ceritanya. Jadi Al-Azim itu sudah dicontohkan dengan 5 meter saja di Borobudur, ya, 5 kilometer saja di Kisah Musa. Nah, sampai di sini panjang itu itu 30.000 tahun cahaya. Cahaya kalau berjalan butuh 30.000 tahun. Nah, itu. Jadi baru Anda bisa merasakan bagaimana kata Al-Azim tadi panjang tadi. Sesungguhnya dia Al-Quran yang karim. Bagaimana Al-Quran bisa jadi peta bintang? Itu persoalannya. Dan itu ribuan tahun orang tidak mengerti. Dan saya baru bisa paham tentang 30.000 tahun itu setelah ketemu Gunung Padang. Tadinya cuma 2 itu. Ngerti? 2 itu saja, cuma Nabi Musa sama Borobudur. Allah mengatakan itu panjang. Tapi panjangnya cuma paling 5 kilo sama 5 meter. Tapi sampai di sini, panjangnya itu 30.000 tahun cahaya. Allah bersumpah, anak tidak bergetar. Jiwa anak tidak bergetar dengan sumpah. Yang bersumpah itu Allah. Atau kamu sudah tidak punya jiwa, sudah hilang jiwa. Aku bersumpah dengan tempat bintang. Dasar Ustaz, bohong aja ya. 76, 77. Ada tukang jual es kelapa. Surat Al-Alaq. Tukangnya doang, kelapanya nggak ada. Ada buntuk datang. Yang kita tahu cuma baca itu nanti dapat banyak rezeki kan. Oh, sama-sama nanya. Baca surat Al-Alaq ya, mudah rezeki kan kita cuma tahu itu. Iya. Tapi kita tidak pernah paham bagaimana Allah bersumpah. Awaslah, aku bersumpah. Tidak sekali-kali. Ada nih, tenang aja. Nah, pada angkatan kedua itulah akhirnya saya menemukan ternyata 2 pilar yang setelah bangun Y itu ada di Gunung Padang. Ada 2 pilar, pilar 44 dan 43 itu. 43 dan 44 itu ada di situ. Ada kan? Makalah kan? Ntar mau saya bilangin Bu Roman, Pak Roman disuruh bawa-bawa sama Bu Jumadi. Al-Quran itu bukti tiap sesuatu, penjelasan tiap sesuatu. Ini dijelaskan ke Al-Quran nggak? Dijelaskan. Sekalipun Anda masih ragu-ragu, apa iya kata Pak Fahmi? Al-Quran masalahnya. Berarti lempeng Nabi Daud, bagian dari lempeng Nabi Daud itu diterangkan melalui balok-balok ini berarti. Kata pagar itu kan cuma 4, pagar 3. Kenapa yang satu ini ke Nabi Daud? Berarti Nabi Daud di sini loh dulu. Kata pagar itu cuma 4 dalam Al-Quran. Kayak Sidrin itu. Kok yang satu lagi ini cuma di Nabi Daud? Berarti Nabi Daud itu di sini dong. Ini bangunan pagar. Orang tuh memanjat bangunan pagar itu. Dulu pagar bangunan. Yang dia bertengkar. Apa nggak kaget dia lagi tidur sama istri di situ, tiba-tiba ada orang. Masa enggak? Bagaimana dia manjat? Ketika dia bertengkar soal kambing. Nah, dia terkejut. Nah, di situ dikamuskan kata terkejut. Karena nanti waktu ditiup trompet itu semuanya terkejut. Ada beberapa orang saja yang tidak terkejut. Nah, selamat dari keterkejutan itu. Kata terkejut itu dikamuskan dalam kisah Daud ini. Anda merasakan terkejutnya gimana? Pernah terkejut nggak? Pernah nggak terkejut? Bisa nggak merasakan nanti begitu ditiup trompet semuanya pada terkejut? Apa itu terkejut? Berdebar-debar, gitu gimana? Nah, itu yang dikatakan orang yang bersedekah itu nanti dia selamatkan dari rasa terkejut itu. Makanya kita harus mensucikan jiwa kita. Hai jiwa, nanti dipanggilkan hai jiwa. Makanya Nabi Sulaiman kan waktu dia arini kaifa tuhyil mauta katanya. Tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Apa kamu nggak percaya? Tidak, tapi itu supaya mutmainnah qalbi. Oh, setelah dijelaskan Allah, tenang deh Pak. Tenang kalbunya, tenang jiwanya. Jiwanya tenang. Jadi sekarang Anda udah mengerti bagaimana Allah membangkitkan yang telah mati. Begitu dia panggil, TAGC itu kayak belalang yang nggak mulia bilang jadi pada usia itu orang. Nah,
Itu peristiwa hamdu. Di mana dia? Di sana dia keluarnya itu. Belalang itu di ladang kebangkitan di miniaturnya itu. Hari yang dia panggil kamu, maka kamu memperkenalkan karakter hamdu. Itu peristiwa hamdu. Dulu kita enggak ngerti bagaimana. Itu membuat kita yakin, tenang. Sehingga jiwa kita jadi tenang. Nanti kita dipanggil, hai jiwa yang tenang. Mari kita ke teras 5. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.